Lolosnya timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia kali ini menuju 16 besar menjadi kejutan bagi para penikmat sepak bola tanah air. Tak hanya itu saja, Indonesia yang diremehkan banyak pengamat bola di luar negeri pun akhirnya diakui perubahan dan pembenahan besar yang dijalankan oleh juru taktik skuad Garuda, yakni Sintayong, dinilai beberapa pihak mulai terlihat efektif. Tetapi ada saja haters-haters yang tidak merasa puas atas kinerja STY yang pada event lalu, yang tak mampu membawa pulang trofi kompetisi antar negara Asia Tenggara atau AFF. Harapan besar publik merah putih agar STY mulai membesarkan langkah skuad Garuda lagi pada event-event besar ke depannya. Walaupun sebagian besar para pemain yang menjejali timnas Indonesia adalah para pemain muda dengan rata-rata usia di bawah 24 tahun, dan pemain naturalisasi, paling tidak, kedatangan mereka dalam list pemain mampu mengangkat mental dan cara bermain skuad Garuda. Bagi Sintayong sendiri, dalam permainan tak lagi kata mental drop bagi para pemain. Walaupun lawan yang dihadapi adalah tim-tim negara unggulan di kancah Asia, tetap kita lawan, dan kita ladenin, dengan permainan yang sesuai kapasitas kita. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pada Jumat tanggal 26 Januari 2024 lalu akhirnya dapatkan hadiah dari Ketua Umum PSSI, yakni penanda tanganan kontrak baru hingga 2027 mendatang. Walaupun di fase grup kita kalah dari Irak maupun Jepang, dan pada fase knockout 16 besar kita disingkirkan The Socceroos Australia, bisa jadi akan dijadikan pengalaman dan menambah jam terbang skuad Garuda agar terbiasa berlaga melawan tim-tim unggulan. Menilik hasil akhir timnas Indonesia yang hanya mampu menang 1 kali dan cuma memetik 3 poin pada fase grup Piala Asia Qatar, mantan pelatih Son Heung-min di timnas Korea Selatan pada Piala Dunia Rusia yang lalu menuturkan pada Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, agar secepatnya memperbaiki kualitas Liga 1. Agar kedepannya, para pemain yang akan mengisi skuad Garuda, banyak yang diambil dari sana. Seperti yang kita tahu, tim nasional Indonesia harus dilumat The Socceroos Australia sebanyak 4 biji gol pada babak 16 besar. Dan tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain kita, seolah-olah tak mampu menghasilkan sebiji gol pun, menjadi sebuah PR baru. Mengingat kualitas pemain-pemain kita belum selevel Australia, yang mana para anak asuh Graham Arnold telah banyak yang matang dan banyak memperkuat klub-klub Eropa. Tantangan berikutnya telah menunggu coach Sintayong, yakni Piala Asia U23, yang mana turnamen kelompok umur se-Asia tersebut akan digelar pada tanggal 15 April 2024. Timnas Indonesia sendiri akan kembali dipertemukan Australia di fase grup A. Dan jangan lupakan tuan rumah Qatar, yang bisa jadi akan menyulitkan skuad Garuda, dan juga Yordania. Para pemain yang telah bahu-membahu bersama timnas senior pun akan kembali terpakai. Dan itulah Sintayong akan kembali memakai para pemain yang telah sedikit banyak punya jam terbang pada event-event besar, macam Piala Asia. Pada Piala Asia U23 Qatar, mantan pemain timnas Korsel pada era 2000-an tersebut akan diberikan target, yakni meloloskan timnas Indonesia mencapai 8 besar Piala Asia U23 tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila ada kesalahan, tulis di kolom komentar.